Jadi ini paspornya yang aku ambil tadi guys, yang di Tanjung Uban. Jadi udah jadi nih paspor. Oke, sekilas saja aku tunjukkan ini sama kalian. Ini dia paspornya. Halo guys, selamat pagi, selamat hari Natal dan Tahun Baru. Udah lama kita nggak jumpa, udah 1 tahun kita nggak jumpa ya guys ya. Ini udah tahun 2025. Aku pagi ini mau berangkat, mau jemput paspor aku di kantor imigrasi. Jadi seperti yang kalian judulnya, aku mau menceritakan pengalaman aku ngurus paspor sampai jadi kayak gimana gitu guys ya. Jadi sebelum aku menceritakan pengalaman aku, kalian ikuti dulu video aku dari pengambilan sampai nanti aku menceritakan. Oke? Jadi pertama itu aku mengurusnya itu di tahun 2024 tanggal berapa ya? Aku lupa aku pula. Tanggal 11 kalau nggak salah, tanggal 11 bulan 12 tahun 2024. Tapi ya karena aku kendala, kami ada itu kan 4 orang di video sebelumnya. Ada itu di video sebelumnya yang di sebelah mana, sebelah sini atau sebelah sini, nanti aku bikin lah sebelah kiri atau kanan itu video yang pertamanya. Itu kita kemarin ngurus itu ada 4 orang. Jadi yang 3 orang itu berkas mereka aman, cuman berkasku ada bermasalah di namanya gitu. Namanya itu ada di hurufnya itu kurang. Jadi apa ya, agak telat lah gitu punyaku. Jadi ini aku mau ngambilnya di tahun 2025. Jadi udah 1 tahun lah gitu. Sebenarnya pengurusannya itu cepat sebenarnya, cuman karena kendalanya aku membuat baru lagi dataku, ku perbaharui gitu, ku update. Jadi nggak ada lagi yang salah gitu. Jadi aku urus dulu di kampung. Yang urus itu orang tuaku lah di kampung. Jadi dikirim lagi ke Batam sini. Jadi agak akan waktu lah gitu, butuh waktu. Setelah itu ya aku konfirmasi lagi ke kantor imigrasi, ya puji Tuhan bisa gitu. Jadi ya udah dikabari ini aku mau jemput paspornya. Bisanya aku jemputnya di inilah di tahun 2025 ini. Jadi agak telat. Sekarang tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 2 Januari tahun 2025. Sekarang jam 8 lewat lah. Jadi ini udah di pelabuhan Telaga Punggur. Ini aku mau naik ini guys, naik Ferizi. Mau ke Tanjung Uban ngambil paspornya. Jadi pasporku agak telat selesainya. Aku nanti mau tunjukin, aku mau cerita pengalaman aku gimana cara proses pembuatan paspor sampai penjemputannya. Ini udah di Telaga Punggur nih guys. Jadi aku nih berangkat sendiri, berangkat seorang. Punya aku telat karena punya teman aku berkas mereka itu nggak ada bermasalah. Punya aku kan berkasnya bermasalah, jadi agak telat. Jadi setahun kemudian baru selesai. Buatnya itu dari tahun 2004, siapnya udah 2025, udah kelamaan selesainya. Jadi ini mau naik ke ini dulu, ke kapal. Mobil pun naik nih guys. Nanti aku ceritain pengalaman pengurusan paspor. Ini deh guys, mobil pun naik nih.
Mobil pun masuk nih guys. Tuh banyak lagi tuh motor guys, pada ngantri mau masuk kapal.
Nah, jadi ini paspornya yang aku ambil tadi, guys. Yang di Tanjung Uban. Jadi udah jadi nih. Paspor. Oke. Sekilas saja aku tunjukkan ini sama kalian. Ini dia paspornya. Oke, jadi paspornya udah selesai aku ambil. Ini aku udah di pelabuhan Tanjung Uban lagi. Pelabuhan nih kapal Roro. Jadi mau balik lagi ke ini ke Batam. Jadi nantilah aku ceritain bagaimana kisah perjalanan aku membuat paspor sampai sudah jadi. Oke, nanti kita lanjut lagi. Suasana di pelabuhan Tanjung Uban. Oke, jadi langsung kita lanjut aja ya. Ini paspornya sudah kuambil dan ini aku kasih tunjuk chat komunikasi aku sama tukang ininya, paspornya. Jadi ini adminnya udah aku chat ini. Ini tanggal 17 ini aku WA mereka nih. Selamat malam Bapak Ibu, berikut data terupdate atas nama Henry. Terima kasih, aku bilang ya kan. Terus itu ini data dokumen aku udah aku kasih lah nih WA semua ini. Terus besok harinya aku WA lagi. Keesokan harinya atau beberapa hari kemudian ini. Selamat pagi Min, paspornya kapan siap? Data terupdate sudah saya kirimkan dari tanggal 17 Desember 2024. Sampai saat ini belum ada saya terima info atau kabarnya, aku bilang gitu. Terus itu direspon dia besoknya atau apa ini ya, nggak tahu loh, lupa aku. Kayaknya beberapa hari kemudian juga ini. Ini cuman dibaca aja ini. Ini kan
jam berapa nih ku WA nih, jam 9 kurang nih, cuman dilihat. Terus ini direspon dia nih jam 1.55, tapi bukan di hari itu juga, ini kayaknya di keesokan harinya lah gitu. Aku di WA mereka nih, selamat siang Pak, data tempat lahir pada akta kelahiran Bapak berbeda dengan KTP dan KK yang kemarin katanya. Bapak lampirkan pada saat di kantor, mohon untuk memperbaiki terlebih dahulu tempat lahir pada akta kelahiran agar sesuai dengan KTP dan KK. Terima kasih katanya. Terus gue akan lagi mereka kan, mohon diperhatikan kembali data yang terakhir saya kirimkan dan mohon lebih teliti lagi karena data yang saya kirimkan sudah 100% sangat benar. Sudah jelas tertulis tempat lahir saya di, pokoknya udah sesuai lah ini. Sesuai dengan akta, KK, dan KTP. Terima kasih aku bilang. Ini udah aku bilang lagi waktu pada saat di tanggal 17 itu ya kan. Aku bilang nih, mohon diperhatikan kembali, aku bilang gitu. Terus itu ini ku tag nih, akta lahir udah pas nih. Semua ini tempat lahir semua udah sesuai kan, sama namanya juga udah sesuai nih. Terus ini lagi ku WA lagi. Ini cuma dibaca mereka nih. Terus ku WA akan lagi tanggal 17 Desember 2024, data yang saya kirimkan itu sama semua aku bilang. Nggak ada lagi yang salah dari data saya. Kenapa kalian bilang masih belum sesuai? Kalau emang ada salah dengan data yang saya kirimkan pada tanggal 17 Desember 2024, seharusnya kalian ngomong, bukannya kalian diam-diamin sampai saat ini. Aku bilang gitu kan. Ini cuma dibaca aja nih. Terus gue akan lagi. Ini sudah lebih dari 4 hari kerja. Paspor saya sampai saat ini belum juga selesai. Karena mereka bilang kan, kalau pengerjaannya itu berapa lama, katanya 4 hari aja udah selesai katanya. Tapi dari tanggal 17 nggak selesai juga. Makanya aku bilang kayak gini. Ya kan? Terus itu ditelepon mereka ini. Ditelepon nih. Jam, pokoknya kebesokan harinya nih. Esok harinya ditelepon lagi. Terus ini aku lupa nge-record karena udah apa namanya, udah tanya jawab lah kami di teleponnya kan. Terus katanya, mohon maaf Pak, ini miskomunikasi katanya gitu, karena kemarin datanya gini-gini bla 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 katanya. Oke, ini aman lah ini kan. Terus data yang terupdate itu sudah paling valid, udah paling benar, aku bilang gitu sama mereka. Oke, terus itu di WA lagi nih karena udah ditelepon kan, baru langsung di WA orang itulah, layanan informasi paspor selesai. Ini tahap impas atau kantor imigrasi kelas 2 tipe Tanjung Uban. Selamat pagi Bapak Ibu, karena kantor ini bla 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 katanya. Ini udah siap, ini udah selesai nih. Mereka kabarin. Udah siap ya kan? Terus dibilang mereka lah, sudah selesai dan dapat diambil mulai hari atau tanggal Jumat. Tanggal 27 Desember 2024 pukul sekian nah, pengambilan sehubungan karena tersebut bla 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 katanya. Nih, udah siap nih. Terus aku jemputnya nggak bisa ya kan di situ. Ya udahlah, karena nggak bisa aku jemput ya kan. Jadi di tanggal 2 Januari lah itunya aku jemput paspor ini. Jadi ya sudah siap, enggak dia. Jadi kurang lebih prosesnya ini sangat lama lah untuk mengerjakan paspor ini guys, untuk aku, karena dia kendalanya kan nama itu kurang hurufnya gitu. Jadi nama gitu kan kurang huruf gitu, jadi memperbarunya itu agak lama prosesnya, dari kampung sampai selesai juga agak lama. Jadi pesan yang diambil dari sini, kalian itu kalau mau ngurus ya usahakan kalian lah itu perhatikan baik-baik data kalian itu, kalau itu udah benar gitu, jangan sampai salah. Kayak aku ini, kayak gini lah, kayak aku kan susah jadinya, jadi agak lama gitu, ribet. Ya kurang lebih gitu aja lah. Wah, untuk penjelasan dari mereka gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa kalian support terus. Dan sampai ketemu di konten berikutnya. Kita mau healing ke Thailand. Oke? Terima kasih.